Halo Sobat Literasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang perpustakaan di zaman kuno. Perpustakaan zaman kuno ini tuh nggak cuma menyimpan buku loh, tapi juga tempat pusat ilmu informasi dan ilmu pengetahuan. Dan pengetahuan inilah yang membentuk dunia kita seperti sekarang. Nah benar banget nih, mungkin sekarang anggapan kamu itu cuma kumpulan buku yang berdebu ya. Tapi ternyata di zaman kuno atau zaman dulu, perpus adalah pusat dari diskusi, penelitian hingga politik loh. Baik usahanya menjadi arsip musim dan sejarah masa kini dan berarti belum terbaca hingga saat ini. Nah, naik banget nggak tuh? Kalau itu kita mulai aja langsungnya dari apa yang terkenal dulu. Kita mulai dari perpustakaan Alexandria dari Mesir nih. Nah, perpustakaan Alexandria ini itu disebut sebagai perpustakaan terbesar dan berpengaruh sepanjang sejarah manusia loh. Perpustakaan Alexandria didirikan oleh dinasti Ptolemaios pada abad ke-3 sebelum Masehi. Awalnya, perpustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan semua pengetahuan dunia dalam satu tempat. Ini bukan sekedar koleksi buku, tapi proyek ambisius untuk mengarsipkan sejarah peradaban manusia. Kapal-kapal yang berlabuh di Alexandria yang diwajibkan oleh manuskrip yang sangat besar dan disalib yang sangat besar, perubahannya sangat besar. Berarti Alexandria ini tuh kayak Google di zaman itu nggak sih? Bener banget sih. Nah, karena Alexandria itu sering banget dijadiin tempat perkumpulan para ilmuwan atau filsuf kayak Anastasius, Euclid, Archimedes, hingga Aristoteles loh. Nah, bahkan di sini adalah pertama kali konsep bumi bulat itu terbukti atau ditemukan, ditemukan, diciptakan oleh si Eratosthenes tadi. Tapi sayangnya perpustakaan ini sangat dari Alexandria masih karena Julius Caesar yang sangat membakar Alexandria beberapa abad akibat perubahan yang besar. Nah, sampai sekarang sih belum ada bukti pasti ya gimana caranya Alexandria itu dihilangkan. Tapi satu hal yang pasti, kehilangan dari perpustakaan Alexandria adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah ilmu perpustakaan ini. Selanjutnya kita akan membahas salah satu perpustakaan tertua di dunia, yaitu perpustakaan Asyurbanipal. Nah, perpustakaan ini didirikan oleh Raja Asyurbanipal dari dinasti Asyur pada abad ke-7 sebelum Masehi. Perpustakaan ini terdiri dari lempengan tanah liat yang bertulisan paku loh. Jadi kalau sebelumnya Alexandria tuh pakai bahan papirus atau kertas, di perpustakaan ini ternyata pakai tanah liat sebagai media pustakanya. Perpustakaan Asyurbanipal memiliki 30.000 arsip tablet dan papan tulis dan manuskrip yang paling terkenal yang di zaman kini adalah Gilgamesh sebagai cerita tertua dalam sejarah. Tapi sayangnya ketika kekaisaran Asyur ini runtuh, perpustakaan ini juga ikut terbengkalai. Tapi karena pustakanya itu terbuat dari tanah liat kan, jadi itu mereka masih menggunakan pustaka ini sebagai referensi dan dijadikan sebagai pelajaran. Tadi dibicarakan dalam sebagai pusat ilmu. Sekarang perpustakaan Pergamon merupakan yang di Turki. Nah, perpustakaan Pergamon ini tuh memiliki sekitar 200.000 gulungan, sehingga membuat perpustakaan ini sebagai salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Tapi katanya nih ya, Mesir melarang ekspor papirus ke Pergamon guna menghambat saingannya. Makanya ilmuwan di Pergamon membuat sebuah bahan pustaka yaitu perkamen yang terbuat dari kulit domba sebagai pengganti papirus tadi. Perpustakaan Pergamon ini mengalami kemunduran ketika bangsa Romawi mengambil alih wilayah ini. Dan konon katanya manuskrip-manuskrip yang ada di perpustakaan ini tuh dipindahkan ke Alexandria oleh Mark Antony untuk kekasihnya yaitu Cleopatra. Wow, romantis banget ya. Iya, romantis banget. Selanjutnya ada perpustakaan Celsus, yakni salah satu perpustakaan termegah yang ada di dunia kuno. Perpustakaan ini terletak di negara Turki, tepatnya di kota Efesus. Awalnya perpustakaan ini dibangun pada abad kedua Masehi untuk menghormati seorang
gubernur Romawi yang ditempatkan di Asia, yakni Tiberius Julius Celsus Ptolemaios. Nah, bener banget nih. Nah, perpustakaan ini tuh arsitekturnya tuh sangat megah banget nih dan juga cantik banget. Itu memiliki pilar-pilar dan juga patung-patung khas Dewi yang menggambarkan kebijaksanaan dan juga kecerdasan. Meskipun bangunan ini tuh runtuh akibat gempa, tapi arsitektur dari bangunan ini tuh masih digunakan sebagai ikon dari sejarah sekarang. Perpustakaan ini memiliki 12 gunungan yang di mana gulang-gulang ini ditetapkan oleh sistem ventilasi yang kelembaban dan kerusakan yang untuk mencegah. Beda dari perpustakaan yang lain, perpustakaan ini tuh juga merupakan tempat makam dari Sang Celsus tadi yang diletakkan di bawah perpustakaan utama, ruang utama. Dan karena itu juga perpustakaan ini juga difungsikan sebagai museum. Oke, jadi nggak cuma buat bahan pustaka ya, tapi bahkan ada kegunaan lain dari si perpustakaan Celsus. Bener banget. Perpustakaan berikutnya dari peradaban Islam yang berjudul Perpustakaan Baitul Hikmah atau yang disebut dengan House of Wisdom. Perpustakaan ini dibangun pada 9 Masehi di Baghdad, dan perpustakaan ini itu dibangun oleh Khalifah Abbasiyah dan Harun al-Rashid. Dan perpustakaan ini itu berkembang pesat ketika sudah diambil alih oleh anaknya, yaitu Al-Ma'mun. Baitul Hikmah sendiri bukan sekedar perpustakaan, tapi juga menjadi pusat dari penelitian, penerjemahan, hingga pertukaran ilmu pengetahuan dari para filsuf di zaman kuno itu. Nah, para ilmuwan tadi datang dari berbagai agama hingga budaya, cuman untuk menerjemahkan karya-karya dari Yunani, Persia, hingga India ke dalam bahasa Arab loh. Beberapa tokoh besar yang kita kenal seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, hingga Al-Farabi merupakan salah satu ilmuwan yang berperan penting dari berkembangnya Baitul Hikmah. Namun sayangnya ketika Mongol menyerbu Baghdad, perpustakaan itu dihancurkan dan manuskrip-manuskrip serta buku-bukunya itu dibuang ke Sungai Tigris, dan konon katanya Sungai Tigris bahkan sampai berubah menjadi warna hitam akibat dari tinta dari manuskrip dan buku-buku tadi. Oke, berarti perpus ini tuh pakainya papirus ya, buku-buku, karena penggunaan tinta tadi. Menarik nih. Selanjutnya itu perpustakaan Ugarit yang digadang-gadang sebagai salah satu perpustakaan tertua di dunia. Diperkirakan perpustakaan itu dibangun pada abad 14 Masehi. Perpustakaan ini itu ditemukan oleh beberapa arkeolog pada tahun 1929, dan mereka nggak cuma menemukan satu bangunan aja, tapi ada juga perpustakaan kuil, perpustakaan istana, dan 2 perpustakaan pribadi. Benar banget nih, koleksi yang terbuat dari tanah liat mencakup aksi pemerintahan, teks agama, sastra, hingga hukum, menggambarkan kondisi sosial masyarakat Ugarit pada saat itu. Bahkan salah satu koleksinya menggambarkan mengenai cerita mitologi masyarakat sana mengenai Dewa Baal dan Anat yang merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat Ugarit. Dari penemuan arkeologi dari mulai politik, dari ekonomi, seperti dari peradaban yang lainnya seperti Hud, Mesir, Asyid, dan Ugarit mulai hancur pada 1990 sebelum Masehi pada bangsa laut. Last but not least, ada perpustakaan Hadrian. Perpustakaan ini merupakan proyek ambisius dari kaisar yang menjabat saat itu, yaitu Kaisar Hadrian. Kaisar ini memiliki ketertarikan di bidang seni, budaya, dan pengetahuan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembangunan perpustakaan Hadrian. Dan perpustakaan ini tuh dibangun pada abad kedua Masehi di Athena, Yunani. Perpustakaan ini tuh nggak cuma tempat penyimpanan buku, tapi juga tempat pusat budaya dan juga tempat akademik di era Romawi saat itu. Saya koleksi buku, tempat juga auditorium yang digunakan untuk tempat gereja, ya sebelumnya tempat juga masjid loh. Tapi sayangnya perpustakaan ini kemudian dihancurkan oleh suku Heruli pada abad ke-297 Masehi. Namun pada abad ke-5 Masehi hingga sekarang, kedudukan perpustakaan ini masih terletak di Athena dan menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Yunani. Wah, gak kerasa ya, kita udah menjelajahi 7 perpustakaan kuno dari berbagai belahan dunia nih. Mulai dari Alexandria yang legendaris,
Pergamon yang inovatif, hingga Baitul Hikmah yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Bener banget, dan meskipun perpustakaan yang kita bahas itu udah beberapa ada yang hancur, tapi ilmu dan pengaruhnya itu masih kita rasakan sampai saat ini, dan bahkan ilmu yang disimpan itu bisa kita gunakan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu modern saat ini. Jadi kalau kita pikir perpustakaan itu gak cuma hanya koleksi, tapi juga tempat untuk berperadaban dan dapat pengetahuan yang sangat luas, dan bukti bahwa pengetahuan adalah manusia terbesar dalam umat manusia. Setuju banget. Sekian dari video kami, dan semoga apa yang kita bahas di video ini bisa menjadi inspirasi kita semua untuk selalu menghargai ilmu, sejarah, dan perpustakaan. So, see you in the next video. Dadah. Dah. See you all.